Oke, aku tunggu teman-teman yang lain ya. Oke, ayo join guys. Halo Kak Putra, halo Kak Iqbal. Halo Kak Bella. Oke, sebentar lagi akan kita mulai. Kak Sony. Oke, baik teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Semoga sehat-sehat. Kenalin, aku Eri dari KM Jakarta, dari Kejar Mimpi Jakarta. Kejar Mimpi Jakarta merupakan komunitas yang mewadahi anak muda untuk terus berproduktif dan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, Kejar Mimpi ini dinaungi oleh CIMB Niaga dan hadir di beberapa kota di seluruh Indonesia, termasuk Jakarta. Makanya ada Kejar Mimpi Jakarta ini. Nah, Kejar Mimpi ini fokus terhadap 4 pilar, yaitu ada pilar ekonomi, pilar lingkungan, pilar filantropi, dan pilar pendidikan yang akan kita bahas sebentar lagi, yaitu tentang apa sih? Nah, nanti ya, teman-teman. Nah, kegiatan yang aku sekarang lakukan ini adalah namanya IG Live yang rutin kita adakan untuk berbagi ilmu dan sharing kepada teman-teman semua. Nah, narasumbernya kita ini bernama Kak Irfan Sony Ararfriansa, seorang pemikir pemuda, seorang pemikir muda inspiratif, founder dari Zonration. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita undang narasumber kita pada sore kali ini. Ayo, Kak Sony-nya udah ada belum ya? Kak Sony. Kak Sony. Oke guys, sepertinya narasumber kita guys, karena narasumber kita belum gabung. Oke, kita tunggu. Sudah gabung. Halo. Halo Kak. Halo Kak. Hai. Gimana kabarnya Kak? Gimana? Gimana kabarnya Kak? Bagaimana? Oke,
alhamdulillah baik nih. Kalau Tasnya sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga. Kak Sony, aku sering lihat Kak Sony di film film kartun Hmm? itu yang warna biru itu Sonic Apa? Sonic itu nih Kak. Sony Sonic Ericsson kali ya? bukan Sonic Kak, Sonic yang kartun itu. Sepertinya internet narasumber kita ada kendala ya guys. Kita tunggu bentar. Ya. Ya teman-teman jangan lupa untuk tulis di kolom komentar apa aja yang pengen ditanyakan untuk narasumber kita. Halo Kak Sony. Halo, sepertinya internetnya agak bermasalah ya Kak. Halo, halo Kak Sony. Halo Kak, sudah kedengaran belum suara aku? Halo Kak Sony. Nah, teman-teman jangan lupa yang ingin bertanya tentang anak muda yang produktif bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Gak apa-apa guys, emang internet ini terkadang agak lemot. Memang sorry ya guys ya. Kita undang lagi. Oh. Oke, sekarang udah bagus? Udah. Oke, oke. Mantap. Oke. Aku Gimana juga Kak udah kabarnya jelas. sehat? Ya, udah. Alhamdulillah. Aku juga sehat. Yang tadi tuh jawabannya Sonic Kak. Sonic yang kartun belimbing itu. Hmm, alhamdulillah sih.
Oke, selamat datang Kak. It's an honor Kakak bisa di sini dan sharing mengenai tema kita pada hari ini yaitu menjadi anak muda yang produktif. Nah, mungkin Hmm. awal-awalnya dimulai dari boleh Kak Sony menceritakan bagaimana perjalanan Kakak pada saat waktu dulu hingga menjadi pemuda yang hebat. Yakin hal-hal besar itu mulai dari hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten dan wah menjadi ini menjadi sesuatu yang hebat. Gimana Kak? Boleh diceritakan Oke. Suara saya kedengaran jelas ya? kedengaran. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya dari Kejar Mimpi Jakarta ya untuk kolaborasi bareng kali ini. Saya ucapkan terima kasih juga. Nah, sebelumnya juga mungkin kita mau breakdown dulu ya terkait dengan um, anak muda produktif gitu. Karena saya yakin juga di sini masnya juga anak-anak yang dari Kejar Mimpi Jakarta juga merupakan orang-orang produktif gitu ya. Jadi kita pengen highlight dulu produktifnya seperti apa gitu. Jadi mungkin setiap orang tuh punya definisi yang berbeda nih terkait dengan produktif ya. Nah, kalau saya pribadi itu melihat produktivitas itu adalah tidak sekedar kita ngelakuin sesuatu asal waktu kita itu tidak terbuang sia-sia dan yang penting ada yang dilakukan gitu. Nah, menurut saya bukan seperti itu, tapi lebih kepada kita itu meningkatkan dalam tanda kutip kualitas dari hidup kita waktunya. Itu namanya produktif. Misal, kalau misalnya nih si kakaknya sendiri pengen dalam hal ini dalam waktu dekat ya ada sesuatu misalnya mau persiapan LPDP gitu ya. Nah, maka ada yang harus dikerjain misalnya untuk fokus ke TOEFL atau IELTS. Nah, otomatis kita akan membuat waktu itu produktif dengan set atau timeline dengan misalnya menjadwalkan waktu belajar kapan, waktu istirahat kapan dan sebagainya. Nah, itu termasuk ke dalam produktif. Nah, karena dibilang dia adalah remaja produktif dan alhamdulillah ya terima kasih juga selama ini sudah mengatur ya saya cukup untuk mengatur waktunya baik itu kapan waktu itu istirahat kemudian kapan juga untuk ini kapan aktivitas dan aktivitasnya apa aja bukan sekedar misalnya gini ya udah kita spending waktu aja bukan yang seperti saya bilang di awal tadi tapi juga harus ada tujuan tentang apa itu bangunan produktif. Nah sebelumnya juga kenalin ya saya tuh Sony Afriansa ke teman-teman di sini yang kelas bareng ini ada yang belum kenal juga. Jadi saya itu sekarang kerja ya, saya sekarang kerja sebagai freelancer dan juga saya saat ini juga sebagai staff ya, di salah satu kursusan di Kampung Inggris Pare. Jadi sekarang saya berada di Kampung Inggris Pare. Itu sih Kak untuk perkenalan singkatnya. Hmm. Ya, itu perkenalan dari Kak Soniati. Nah, boleh nggak sih Kak menceritakan bagaimana masa kecilnya hingga sampai sekarang ini? Itu kan tadi profil singkat ya Kak. Gimana Kakak SD? Apa sih yang dibentuk sama orang tuanya mungkin? Apakah kakak menjadi hebat seperti sekarang ini by nature atau by nature karena lingkungan kah atau emang karena alamiah ketertarikan terhadap ilmu pengetahuan atau gimana Kak? Boleh diceritakan? Oke, berarti lebih ke apa sih yang dilakukan saat ini gitu ya Bukan. untuk Nah, mengejar mimpi. bagaimana masa kecil kakak hingga bisa terbentuk menjadi pemuda hebat sampai sekarang ini? Jadi kayak apakah emang Oh, dari lingkungan orang itu yang sudah membentuk ataukah emang karena naluri alamiah dari diri kakak sendiri untuk uh, tertarik terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri? oke, baik. Berarti bagaimana cara bisa membentuk suatu produktivitas ya, atau menjadi orang yang produktif gitu. Oke, baik. Ini pertanyaannya sangat bagus ya bagi orang di luar sana yang mungkin yang belum merasa dirinya produktif atau kayaknya perlu membenahi diri, maka hal yang pertama adalah niatnya. Nah, tadi sebenarnya pertanyaannya adalah apakah dari orang tua? Ya, jujur orang tua saya sebenarnya sudah mengajarkan hal-hal yang baik untuk di sekolah informal gitu ya, dalam lingkungan keluarga.
Tapi ada hal-hal lain, yaitu di mana keterbatasan dari pengetahuan orang tua saya sendiri, sehingga saat itu niat saya adalah hanya ingin melanjutkan studi lanjutan, misalnya untuk lanjut ke jenjang SMP, jenjang SMA, kemudian kuliah dan seterusnya. Nah, jadi dengan berjalannya waktu, saya melihat bahwasannya tidak hanya kepintaran nih, kayak gitu. Dulu kan fokusnya waktu SD, SMP, dan SMA itu fokusnya ke bagian akademik aja. Dan udah mulai masuk kuliah, itu udah punya pola pikir yang berubah. Sepertinya aku harus belajar untuk berkomunikasi. Sepertinya aku harus belajar untuk bertemu dengan orang-orang. Sepertinya aku juga harus belajar dengan yang misalnya menjalin hubungan baik dengan orang. Dan makanya waktu itu juga mikir, aku bahkan pernah ikuti berbagai organisasi, gitu, bahkan lebih dari satu organisasi. Tujuannya untuk mengetahui kayak gitu kan, skill selain dari skill akademik, tapi juga skill-skill yang berhubungan sama interpersonal seperti itu. Nah, jadi saya pribadi kalau untuk produktivitas itu sebenarnya dibuat atas dasar pengetahuan diri sendiri yang saya lakukan setiap hari, bahkan sampai saat ini juga saya tidak berhenti di posisi start saat ini juga. Misalnya saya setiap hari ya Mas, setiap hari itu pasti bakalan nontonin video-video produktivitas yang kemudian saya aplikasikan kehidupan sehari-hari. Misalnya penggunaan aplikasi-aplikasi produktivitas, misalnya Notion, catatan, Gmeet, Google Calendar dan seterusnya kayak gitu. Dan pembuatan plan-plan mingguan, pembuatan plan-plan harian. Nah, jadi sampai ke detail ya, sedetail itu semua itu dapat dari mindsetnya dulu. Jadi otomatis saya pribadi harus merubah mindset. Nah, merubah mindsetnya itu yang butuh waktu yang lama. Jadi nggak langsung instan. Begitu sih. Berarti ya maksudnya nggak boleh, kunci dari produktivitas itu nggak boleh berhenti dari dan kita Iya. juga ini juga kan menyinggung tentang kita yang baru menjadi manusia yang Oke. Bagaimana? Tadi kan Kak Tony sudah menyinggung tentang dalam produktivitas. Nah, gimana mindset apa sih yang harus kita punya agar kita selalu menjadi manusia yang produktif dan tidak terbuang waktunya secara sia-sia? Oke, bagus. Jadi tadi saya sudah menyinggung ya mindset yang harus kita ubah dulu. Mindset apa yang harus diubah? Yang pertama adalah mindset rasa ingin tahu dan tidak cepat puas. Gitu sih. Ada dua ya. Rasa ingin tahu ini artinya mindset yang ingin belajar. Gitu. Kita tahu bahwa di India, kita tahu banyak dari Mongoli, kita tahu pernikahan orang lain di luar sana itu, mereka pasti punya mindset yang tidak pernah puas yang ada pada diri dia. Dalam tanda kutip bukan tidak bersyukur ya, beda. Tapi di sini mereka merasa bahwasanya saya perlu belajar lagi. Nah, mungkin di fase di mana dulu ya ngatur waktu. Contoh ya, saya langsung ke diri saya sendiri. Mungkin semoga teman-teman bisa ini menginspirasi. Dulu ngatur waktu itu cukup disebutkan kegiatannya aja per hari. Tuh, misal gitu ya. Kegiatan ini dan ternyata malah lebih kacau lagi. Kacaunya kenapa? Tidak terukur dan tidak jelas gitu. Makanya sekarang gunanya adalah pengaturan waktunya itu disesuaikan dengan jam-jamnya juga. Jam sekian itu saya ngapain, dan kemudian lanjutkan dengan ngapain gitu. Kata orang, oke, sulit sih untuk terstruktur, tapi percaya teman-teman, kalau nggak digitukan, kita bakalan molor jadi waktu kita. Jadi sehari-hari itu bahkan ada yang ngerasa oh aku nggak ngelakuin apa-apa ya hari ini, karena tidak dituliskan. Gitu. Jadi sekecil itu ya, sepenting itu juga note-taking. Walaupun kecil tapi penting kita note-taking. Jadi mindset yang terus ingin tahu dan juga mindset yang tidak pernah puas dengan keadaan sekarang. Jadi terus belajar nih apa yang perlu diimprove, apa yang perlu digali dari diri sendiri. Misalnya contohnya lagi, misalnya kita kurang nih di bagian manajemen waktu untuk belajar. Nah, kita cari tahu kenapa seperti itu. Kemudian kita juga kurang nih di bagian misalnya manajemen project misalnya, atau kita juga merasa kewalahan karena sering distraksi sama TikTok, sama Instagram, sosial media yang lain yang biasanya ya mereka satu scroll aja itu udah sampai ke bawah, udah sore misalnya, udah sampai malam gitu kan. Karena
emang ke distraksi gitu. Nah, berarti orang ini perlu belajar namanya manajemen distraksi gitu. Nah, jadi sampai ke sana dan saya melewati fase-fase itu juga kayak gitu pastinya. Dan gimana ya, dulu kita udah buat plannya hari ini. Karena aku ngerasa seperti, aduh aku udah selesai kerja deh. Kayaknya aku harus istirahat dulu. Nah, istirahatnya dengan scrolling snack video. Lama-kelamaan aku sampai malam kerjanya nggak selesai. Itu pernah dilakukan. Jadi manajemen distraksi. Jadi kita harus tahu tuh kapan kita kerja, kapan istirahat. Nah, kalau aku pribadi biasanya menggunakan 60-15 atau 2 jam 30. 60 menit, kemudian 15-nya itu istirahat. Atau aku 2 jam kerja full, produktivitas full, tapi 30 menit istirahat. Istirahat mungkin ya, istirahat sesimpel itu sih, istirahat di versi aku misalnya. Istirahat aku dengan lihat sosial media. Kalau enggak jahilin adik sepupu misalnya gitu kan, atau macam-macam gitu. Jadi aku bisa nge-refresh otak lagi atas sekedar ya udah buat kopi ke dapur, manasin air, terus atau masak mie misalnya gitu kan di dapur, bawa lagi atau nonton video gitu. Itu sesimpel itu untuk istirahat. Setelah itu baru balik lagi produktivitas. Gitu sih kan. Oke, oke. Berarti mindset yang kita harus punya, nggak boleh puas dengan sesuatu, dan juga manajemen waktunya yang harus. Dan kakak bilang tadi ada namanya perlu istirahat juga. Istirahat itu Ya. penting atau enggak sih untuk dalam produktivitas itu? Kalau misalnya produktif terus misalnya dari jam 6 pagi sampai siang, kerja mulu tanpa istirahat, itu sebenarnya baik atau enggak sih Kak yang produktif kayak gitu? Oke, benar banget ya. Ini sebenarnya bisa jadi sindiran juga buat kita semua nih kayak kerja, ya nanti kalau misalnya kita mati ya kerjaan kita diganti sama orang lain. Simpel. Atau yang kedua, kerja tipes malahan, ujung-ujungnya malah masuk rumah sakit, gitu kan? Karena kurang istirahat. Kebanyakan istirahat kerja juga nggak bagus, malah nanti sakit juga. Gitu. Jadi yang bagusnya apa untuk produktivitas itu sebenarnya adalah combine atau kita bilang balance, gitu, seimbang. Tidur cukup, ya mungkin setiap orang punya siklus tidur yang beda-beda. Kamu harus tidur 6 jam enggak, karena setiap orang juga dia tipikal tidur yang 6 jam, ada yang 8 jam, ada yang 5 jam setengah udah fresh, itu setiap orang beda-beda. Tapi minimal tidurnya cukup, kemudian minum air putih, kemudian asupan gizi yang setiap hari. Masalah tadi, apakah bagus produktif mulu terus langsung kerja? Saya melihat bahwasanya kerja itu termasuk istirahat itu masuk ke dalam produktivitas. Jadi bukan istirahat itu tidak produktivitas. Nah, kita sampingkan produktivitas yang seperti yang saya jelasin di awal, itu bukan yang tanda kutip, kita leha-leha aja, terus itu nggak produktivitas. Tapi kalau kita leha-lehanya sebelumnya kita kerja, itu masuk ke produktivitas. Tapi kalau dari awal sampai akhir leha-leha nggak ada guna, ya itu bukan produktivitas namanya. Yang seperti saya bilang, misal 2 jam saya kerja, 30 menitnya saya istirahat. Nah, 30 menitnya itu bukan berarti tidak produktif, tapi masa produktif, artinya masa istirahat. Jadi tubuh berhak nih untuk merefresh lagi, ya kan, kita juga berhak untuk kita saatnya enggak kerja nih. Oke, makasih banyak Kak. Nah, itu tuh mantap banget sih yang aku dapat notes penting dari kakaknya itu tadi. Tidur itu sendiri merupakan produktivitas juga. Minum air putih, kemudian tidur 8 jam, dan asupan gizi. Nah, itu penting banget guys. Ternyata tidur itu bagian dari produktivitas. Oke, lanjutkan. Pertanyaan selanjutnya, menurut kakak, baca buku itu penting nggak sih buat bikin anak muda menjadi produktif? Oke, baca buku itu penting nggak ya? Nah, sebenarnya ini saya bisa bilang baru-baru ini, ya. Saya dulu punya habit yang baca buku, yang suka banget baca buku. Cuman lama-kelamaan waktu udah hampir 1,5 tahun, dan sekarang udah mulai coba lagi baca buku. Saya melihat buku itu
bisa dibilang bagus untuk seseorang, bisa juga dibilang tidak. Kenapa saya bilang seperti itu? Ini ada dua perspektif dari diri saya sendiri. Pertama, kalau bagusnya buku setelah dibaca diimplementasikan. Nah, jeleknya dulu yang saya lakukan adalah saya suka kayak gini sama teman dulunya, yuk kita banyakin buku. Jadi saya sama dia banyakin baca buku, tapi tujuannya adalah salah. Tujuannya dan kuantitasnya dibanyakin, tapi implementasinya nggak ada. Otomatis jadinya dulu merasa kayak dulu saya pernah baca buku apa ya, kok lupa ya, karena tidak diimplementasikan gitu. Jadi sekarang saya pikir cukup 1 atau 2 buku aja yang saya baca per bulan atau per minggu, tapi saya coba praktikin dari isinya tersebut. Misalnya baru-baru ini saya belajar dari buku Psychology of Money, kan sebenarnya udah ketinggalan ya, tapi saya belajar lagi Psychology of Money, saya belajar tentang Atomic Habits, kemudian saya belajar hal-hal yang lain di luar sana. Makanya dari situ mikir, oh ternyata buku aja cukup nih kalau, dan itu pun butuh waktu yang lama untuk mengimplementasikan semuanya gitu. Jadi baca buku penting untuk setiap orang. Kenapa? Karena yang pertama, mereka itu bakalan berimajinasi dengan hidup. Nah, sebagai contoh nyata, ketika saya baca di Atomic Habits, di situ jelas banget. Ketika saya kebingungan dengan saya punya goals besar, cara mulai goals besar itu, ternyata dari Atomic Habits itu udah dijelasin bahwasanya kalau kita punya goals besar, jadi goals yang kecil. Nah, sehingga nanti ujung-ujungnya mengarah ke goals yang besar tadi. Kalau goals kecilnya tidak tercapai. Contohnya, masnya pengen nih pengen bisa skor TOEFL 500. Nah, otomatis ketika langsung belajar semuanya, belajar structure-nya dulu mungkin, kemudian belajar lagi, belajar listening-nya lagi, belajar vocab-vocabnya dibagi 4. Ini dikasih deadline kapan kayak gitu. Jadi itu kecil itu bisa ke goals yang besar gitu. Jadi baca buku itu penting banget buat anak muda, terutama mereka yang suka baca buku dan juga mengimplementasikan buku itu sendiri. Gitu sih. Oke, baik. Dari aku keren banget tadi dari buku. Percuma kalau misalnya kita nggak implementasi juga, misalnya kayak kita bilang dulu kayak kita sering banget nih dari SD, SMP, SMA sering membaca buku grammar, tata krama, tapi sampai kuliah pun masih belum bisa conversation, ini conversation ini gitu. Karena kita nggak pernah praktekin itu, benar nggak Pak? Nah ya, mungkin kayak gitu teman-teman. Lanjut ke pertanyaan. Iya. Kalau yang kita sekarang kan yang bagus memang banyak, tapi yang quote unquote yang sampah itu jauh lebih banyak. Nah, kita sih tips dari kakak untuk kita sebagai anak muda agar selalu terpapar sama konten-konten yang bagus sehingga kita bisa menjadi produktif. Kakak sendiri nih sebagai content creator, gimana sih kak dari kakak? Oke. Berarti boleh diulangi? Inti pertanyaannya adalah Ini pertanyaannya jadi tips dari kakak agar kita nih sebagai anak muda selalu produktif dalam agar bisa menjadi anak muda yang produktif. Nah, gimana sih caranya selektif dalam memilih konten-konten yang ada di internet? Oh, konten-konten di sosial media begitu ya? Oh ya, sama ya, sebenarnya itu sosial media itu bisa jadi dua hal ya. Yang pertama negatif, yang kedua positif. Nah, bagaimana caranya kita bisa menyerap yang positif aja? Otomatis yang kita lakukan adalah kita yang melihat yang positif-positif aja, gitu aja, sesimpel. Karena kan dia punya logaritma, kayak seperti TikTok, Instagram itu punya logaritma, dimana ketika kita scroll satu aja yang jelek, maka nanti bakal muncul jelek ke bawah-bawahnya. Gitu. Nah, terus bagaimana cara men-setupnya ya? Udah langsung scroll aja, kalau udah nggak jelas itu scroll aja. Dan yang kedua itu adalah follow-follow yang satu aja
Kita misalnya di media sosial TikTok atau di media sosial Instagram, satu aja akun yang tentang kita ingin belajar, misal tentang AI, satu akun tentang AI, atau tentang bahasa Inggris, satu akun tentang bahasa Inggris, atau hal-hal yang lain kita pengen pelajarin minimal satu. Otomatis distraksinya kurang nih. Nah, ibaratnya membiasakan belajar dengan cara melihat konten. Nah, kita bisa 2 jam ya, 2 jam 30 menitnya istirahat, itu nggak apa-apa. 2 jam tadi produktivitas, 30 menit istirahat. Nah, di mana 30 menit ini karena kita pengen kepo tentang TikTok tadi, karena kita buka yang following, kita bukanya following aja. Kalau saya pribadi sukanya ngebukain following, bukan yang bagian FYP ya, tapi following. Karena yang udah saya follow gitu. Kemudian ketika kita buka following, karena kita follow satu akun bahasa Inggris misalnya, jadi secara tidak sadar kita belajar lagi. Tapi karena konten tadi kan, konten itu dibuat semenarik mungkin ya, sesimpel mungkin, dan itu masih dikategorikan ringan untuk dicerna oleh otak kita, sehingga tidak sadar kita itu sebenarnya belajar juga untuk bahasa Inggris tadi gitu. Walaupun sambil menikmati kontennya, tapi sambil tidak sadar kita belajar. Nah, intinya pentingnya untuk bisa menyisipkan produktivitas di hal-hal kecil juga seperti itu. Misal sambil juga nyuci kita dengerin podcast, misal itu nggak masalah ya. Atau kita sambil lari gitu kan, sambil lari keliling lapangan tapi suka dengerin tentang apa ya, cerita kesuksesan luar sana dan sebagainya. Itu sih menurut saya pribadi. Baik, nah ternyata tuh teman-teman, main sosial media ternyata bisa jadi bagian produktivitas kalau kita benar-benar ngikutin akun-akun yang positif seperti yang Kak Sony bilang tadi. Nah, kita juga kalau bisa ngikutinnya itu followingnya yang benar-benar akun positif, jadi akun-akun Instagram, TikTok atau sosmed lainnya itu bernuansa positif semua teman-teman. Jadinya produktif deh kita. Nah, Ya. kita kan pernah ya dibilang kayak banyak lah berjauhan tentang diprediksi 2045 akan menjadi bonus demografi. Menurut Kak Sony, Indonesia itu benar-benar bonus demografi yang positif, bukan sebagai musibah demografi gitu kan, karena kita lihat anak muda sekarang, wah kayaknya bakalan jadi pemimpin nih di masa depan. Gimana sih Kak menurut Kakak pandangan? Oke, baik. Pertanyaannya menarik ya. Kita akan membicarakan masa depan gitu. Bonus demokrasi. 2045, 100 tahun Indonesia merdeka. Sebenarnya ini kita perlu tarik ke belakang dan juga ke sekarang gitu. Sejauh apa bangsa kita itu udah menyiapkan yang paling penting. Dan sejauh mana juga kita selaku anak muda mau dipersiapkan oleh bangsa itu sendiri. Kenapa saya bilang seperti ini nih? Contoh, di salah satu sisi sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan hal-hal yang baik. Misal salah satu contohnya adalah Kejar Mimpi Jakarta. Ini kan dari OCBC ya. JMB Niaga ya, sorry. Nah, di sini kan udah disiapkan oleh salah satu bank di Indonesia gitu misalnya. Nah, tergantung dari anak mudanya lagi mau dibentuk apa enggak bersama Kejar Mimpi misalnya itu. Bagi orang-orang Jakarta, mungkin gabungnya dengan Kejar Mimpi Jakarta. Tapi seberapa banyak orang Jakarta tahu tentang adanya Kejar Mimpi, komunitas Kerja Mimpi? Kan nggak semuanya, padahal sudah diwadahi kayak gitu. Dan yang kedua, ada juga bagian dari instansi pemerintah yang ternyata nggak aware sama sekali sama bonus demokrasi, tapi bagi anak mudanya malah mau nih untuk berkembang di 2045 ada gitu. dan tidak difasilitasi gitu. Otomatis mereka nyari sendiri. Jadi bagusnya adalah kita kolaborasi bareng untuk bisa capai 2045 itu. Pemerintah menyediakan wadah untuk anak muda untuk tumbuh dan berkembang, sedangkan anak mudanya sendiri mau nih untuk ditumbuh kembangkan oleh wadah tersebut. Kalau sudah ini ketemu nanti, maka diciptakanlah, menurut saya, kalau ini berhasil, setiap pemuda itu punya passion atau punya kerjaan yang sesuai dengan dirinya sendiri. Ada yang suka musik, mungkin juga pintar di musik, ada yang pintar di olahraga, ada yang pintar di bagian karya seni yang lain, atau bagian penulisan dan sebagainya. Nah, jadi
menurut saya manusia berkreasi itu bisa jadi pisau yang bermata dua. Yang pertama, kalau misalnya ini kita saya lanjut kayak gini, pisau ini kalau tumpulnya di depan, maka dia akan mampu untuk menghadang masa depan. Kalau musuh-musuh lewat itu bakalan langsung ya mati gitu yang di depan kita. Tapi kalau tuh tajamnya di belakang, itu musuhnya ke kita. Ini adalah pemuda pisau ini. Jadi pemudanya yang disiapin. Gitu. Kalau Indonesia ternyata gagal menyiapkan pemudanya di tahun 2045, di mana pemuda itu lebih banyak daripada orang-orang tua dan anak-anak, produktivitasnya meningkat, tapi malahan anak mudanya nggak siap, ya sama aja. Ibaratnya sekarang orang kerennya, bahasa kerennya bilang adalah jadi beban negara, bukan jadi beban orang tua. Mungkin orang tua juga gitu. Jadi beban negara dan orang tua malahan gitu, kalau tidak disiapkan. Dia hati-hati dengan maksudnya timeline, karena sekarang udah 2023, kita butuh sekitar 22 tahun lagi untuk menyiapkan hal itu, di mana anak muda nih lebih banyak gitu kan. Anak muda pasti harus lebih banyak berkarya. Anak muda udah siap untuk menyiapkan taringnya untuk masa depan, sehingga di 2045 pisau tadi yang tajam di depan, bukan yang di belakang, sehingga tidak menusuk basah sendiri gitu. Mantap pemikirannya brilliant banget tentang analogi dua pisau yang berbeda gitu kan, bisa menjadi bonus demografi atau malah menjadi musibah demografi ya, gitu. Nah, dari kakak sendiri, apa sih end game kakak itu? Apa sih yang kakak ingin capai lagi sampai akhir hayat nanti? Gitu. End game ya kakak. Oke, baik, pertanyaannya apa yang ingin saya capai selanjutnya gitu ya. Pertama yang ingin saya capai adalah saya ingin tumbuh. Ya, saya ingin tumbuh dalam tanda kutip dari berbagai sesi yang pengen saya capai. Misalnya saya ingin tumbuh di bagian finansial. Dan sekarang masih di fase itu kayak gitu. Dan doain aja dari Kejar Mimpi juga dan teman-teman dari Kejar Mimpi untuk mencapai 100 juta pertama di tahun ini gitu. Kemudian tumbuh dalam konteks juga untuk mindset berpikir. Jadi saya pengen cara berpikir saya ke depan itu lebih visioner lagi. Yang ketiga itu untuk memberikan inspirasi, ya, karena memang dari moto hidupnya juga ya, inspirasi buat orang lain. Jadi dalam tanda kutip di sini saya pengen dengan tindakan-tindakan saya, dengan perkataan atau perbuatan yang sudah saya lakukan, baik itu di sosial media atau di lingkungan sekitar, itu teman-teman merasa ini ada yang menginspirasi nih dari Mas Soninya sendiri gitu. Saya lakukan itu. Nah, oleh karena itu saya fokusnya terjunnya di passion ke pendidikan di sana nantinya. Dan pastinya ada hal-hal lain juga yang ya belum bisa saya ceritakan di sini. Tapi dua fokus itu yang masih saya kejar sampai sekarang. Mulia banget cita-cita kakak, tujuan yang kakak ingin capai juga ingin manfaat lebih kepada masih bisa belum begitu maju dibandingkan negara-negara lain. Keren banget. Nah, mungkin teman-teman di sini aku mau buka sesi pertanyaan. Teman-teman yang ingin bertanya boleh tanya di kolom komentar ya. Ayo guys. Oke, mungkin ya. Atau Masnya mau ngapain nih di tahun-tahun berikutnya? Boleh cerita juga dong. Oh, boleh. Kalau aku sendiri, game aku itu ya mirip seperti kakak. Aku juga pengen jadi educational content creator atau bikin startup di bidang riset. Memang kebetulan kalau end game aku pengen bikin berkembang dunia riset di Indonesia ini. Nah, tapi aku nggak tahu akan berhasil menjadi membuat startup di bidang riset atau menjadi hanya sekedar menjadi educational content creator. Aku masih belum tahu. Tapi ya semoga aja dua-duanya juga bisa. Amin, bisa. Oh, bisa dong. Ditanya. Kita sama-sama punya ketertarikan di bidang pendidikan, Pak. Iya, benar. Ya, teman-teman. Disesuaikan lagi. Aku tuh kemarin baru baca studi dari OECD kalau Indonesia menempati
ranking 44 dari 40 negara, 44 dari 44 negara yang teredukasi, di mana kalau Indonesia itu cuman 11% orang Indonesia yang teredukasi. Itu gimana menurut pandangan Bapak? Cuman berapa persen orang Indonesia membaca buku? Bukan membaca buku, teredukasi. 11% orang Indonesia yang teredukasi dari seluruh warga Indonesia. Finansial ya, bagian ke finansial gitu kan. Uh, Bukan teredukasi dalam arti bisa sampai ke perguruan tinggi dan pendidikan kayak gitu. Nggak melek pendidik, nggak ini apa namanya, yang nggak buta dengan pendidikan. Cuman hanya 11%, dan Indonesia menempati ranking 44 dari 44 terendah. Iya, menarik sih sebenarnya. Karena gini, sebenarnya pemerataan pendidikan itu bukan sekedar kayak oke, tiap orang itu bisa bersekolah. Nah, sekarang dengan kecanggihan teknologi bukan lagi orang harus sekolah gitu. Nggak harus sekolah. Nggak harus sekolah. Nah, kalau dalam tanda kutip gini, ilmunya dia itu dibutuhkan untuk mengajar lagi atau spesialis tertentu, mungkin sekolah lebih bagus. Tapi kalau dikiranya ilmunya cukup untuk mencari menafkah misalnya, dia nggak mau disertifikasi banyak, mereka bisa ikut training, ikut pelatihan. Nah, dengan adanya online sekarang justru itu mempercepat yang namanya mindset kita. Misalnya orang tersebut nggak punya skill dalam menjahit, oh banyak gitu yang kita ngajarin kita cara menjahit, nanti bisa jadi tailor misalnya, ya, hal-hal kecil itu. Misalnya orang-orang tua yang sudah tidak cukup waktu untuk belajar dari SD itu nggak mungkin kan gitu, nggak kan. Jadi hal-hal skill itu sebenarnya bisa didapatkan di dunia online. Edukasi misalnya. Ada kendala. Tidak ada di mana? Ya sepertinya internet Bapak ada. Tidak. Di sini aman ya? Coba. Nah, kedengeran nggak suara? Kedengaran, suaranya kedengaran kok. Iya, tapi di gambar aku kakaknya agak blur gitu. Oh gitu, bentar. Sekarang udah bagus? So, oh ya, teman-teman, ayo udah dibuka sesi untuk pertanyaannya. Mungkin bisa bertanya. Ayo, ada kakak di sini yang muda. Boleh silakan bertanya tentang kita. Sekarang jauh lebih bagus nggak? Ya, udah lumayan. Aku terima. Bagus ya. Ya. Ya, kedengaran? Oke, oke. Udah agak lebih baik. Tapi agak bawah lagi. Bulat-bulat gitu. Oke, oke, sip. Ya, Kak, boleh dilanjutin kakak tadi. Yang tentang online learning dan offline learning.
Halo, apa aman? Ya, Ya, terdengar Kak. Boleh dilanjutkan tentang mengenai online learning dan offline learning tadi. sorry saya belum dengar. Ya, Kakak boleh melanjutkan tentang online learning dan offline learning yang tadi Kakak telah paparkan. Oh, online learning dan offline learning. Nah, jadi sebenarnya untuk online learning dan offline learning, misalnya kayak tadi ya ada SD, SMP, SMA, itu sekolah biasa ya. Jadi kayak kita bakalan tahu nih kalau misalnya kita butuh ijazah untuk mendapatkan suatu pekerjaan, maka offline learning jadi tujuannya gitu. Tapi kalau skill-skill kecil, misalnya untuk skill menjahit kayak gitu, atau skill-skill content creator gitu misalkan, atau skill-skill misalnya apa ya sekarang lebih. Nah, untuk chatting kayak gitu kan, kan sekarang ada ya bagian customer service khusus chatting aja. Nah, itu sebenarnya bisa didapatkan melalui online learning. Nah, tergantung orang tersebut mau belajarnya di mana dan mau kerja sebagai apa kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia mau jadi dosen nih, bisa nggak saya online learning? Nggak bisa gitu. Otomatis kita harus offline learning, di mana kita butuh nih sekolah yang dalam bentuk itu untuk kampus atau sekolah seperti itu. Jadi masalah online learning atau skill-skill apa ya, bahasanya itu lebih ke skill-skill praktis itu ya online lebih enaknya gitu dengan melalui pelatihan-pelatihan. Tapi kalau skill kejuruan itu perlunya sekolah atau kampus seperti itu. Itu sih, Kak. Hmm, ya, ya. Tapi kalau bisa dibilang kelebihan dan kekurangan. Kalau untuk Iya, Kakak ada sendiri itu prefer lebih ke online learning atau offline learning bagi anak siswa? kalau untuk anak muda sebenarnya kedua-duanya harus online dan offline learning kayak gitu. Berarti bisa hybrid gitu ya Kak antara Nah, offline. ternyata malah iya. Jadi kalau misalnya dia ke depannya ngerasa, aduh, aku belum bagus nih, gitu, skillnya di bidang kejuruan aku, misalnya anak teknik, gitu. Dia bisa kok sebagai kerja freelance untuk sambilan untuk menjadi desain, kayak gitu, atau menjadi wedding organizer misalnya. Jadi bisa skill-skill praktis seperti itu. Sembari dia, sembari dia mencari pekerjaan yang sesuai diinginkan. Itu sih, Mas. Oke, baik Kak. Tip-tip udah, wah, gila, udah banyak banget nih insight-insight yang didapetin dari Kak Sony. Hmm? Udah banyak banget tentang hal-hal produktivitas yang Kak Sony paparkan tadi. Ya. Produktivitas adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas diri kita dan tidak membuang waktu dengan sia-sia. Benar kan Kak ya? Iya. Oke, benar banget. Nah, kebetulan waktu kita ini sudah menunjukkan hampir 16.30, sudah hampir selesai, sudah hampir 1 jam kita berbincang-bincang. Ada nggak sih closing Ya. statement dari kakak buat anak-anak muda di rumah agar bisa tetap produktif? Halo. Halo. Ya, halo. Kedengaran nggak suara kita? Ya. Ya, kedengaran. Nah, untuk Boleh. saya pribadi itu adalah gini, kalau misalnya kita punya dengan jelas, buat skala prioritas yang jelas, dan nantinya itu teman-teman percayalah, doa dan ikhtiar dan doa kita
insya Allah bakalan tercapai mimpi kita. Terkait dengan produktivitas, setiap orang punya jenis produktivitasnya masing-masing, tapi kalau misalnya kita bisa mencari, itu lebih baik kita merubah mindset kita terlebih dahulu tentang produktivitas dan sesuaikan lagi dengan keinginan kita tadi atau mimpi kita. Produktivitas itu ya, termasuk juga ada waktu tidur. Jadi tidak cukup kerja aja tanpa kerja. Kita perlu harus menyimakkan dua hal tersebut. Kita juga perlu main, ya kan? Nggak mesti harus tapi tanpa main dong Pak. Hidupnya nggak enak dan nggak bisa hidup. Sorry Kak, yang bagian terakhirnya agak blur dikit, agak internetnya agak ada kendala sedikit Kak. Ya bagian terakhir boleh dijelaskan. Nggak, jangan sampai kita melewatkan waktu tidur, waktu bermain, dan fokus aja ke kerjaan kita. Tidak. Jadi kita harus seimbang. Tidak. Oke, terima kasih Kak Sony telah hadir pada IG Live hari ini. Halo Kak. Ya, makasih banyak terhadap insight-insightnya. Aku nyatet banyak banget ini juga Ya, sama-sama. poin-poinnya, stacking ini. Bagaimana tentang apalagi aku tuh belajar tentang tidur tuh termasuk jadi bagian dari produktivitas kita. Kayak tidur ya udah tidur aja, jangan sambil nyambi kerja apapun. Kerja juga jangan sampai istirahat doang gitu. Jangan jangan nyambi istirahat juga, jadi kayak fokus di dalam satu pekerjaan kita sendiri. Kalau lagi fokus terhadap tidur aja, fokus terhadap makan dulu, jangan sampai nyambi apapun yang malah bisa mengganggu produktivitas kita sebenarnya. Dan terus juga tentang bagaimana meningkatkan kualitas diri kita, juga ketertarikan atau kehausan terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri. Oke, makasih banyak ya Kak telah hadir di IG Live kita di Kejar Mimpi Jakarta ini. Makasih banyak Kak sekali lagi. Oke guys, mungkin segitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.